Nah, hari ini sebetulnya kita sudah masuk ke model, apa namanya, stokastik ya, akan masuk ke model stokastik, tapi sebelum masuk ke stokastik, kita akan pelajari dulu salah satu metode yang terkenal sekali ya untuk simulasi. Untuk simulasi itu maksudnya apa sih, Bu? Kalian mungkin familiar ya dengan atau sering mendengar simulasi Monte Carlo. Monte Carlo itu identik sama gambling ya, gambling kan, identik tentang random number gitu kan. Nah, kemudian sebetulnya simulasi Monte Carlo ini sendiri apa sih? Simulasi Monte Carlo itu bukan model stokastik, bukan, ya. Simulasi Monte Carlo itu adalah teknik sebetulnya, lebih ke teknik, dia juga bukan teknik statistik, tapi untuk konklusinya, tapi nanti karena based on percobaan gitu nantinya pasti ada, selalu kalau kita berbicara, apa, ilmiah gitu ya, ada data percobaan pasti ngomonginnya sesuatu hal yang empiris kan ya. Nanti ada konklusinya, misalkan kalian punya suatu metode, sebetulnya based on-nya itu adalah simulasi di sini adalah eksperimen atau percobaan. Punya metode, satu metode, tapi tidak robust gitu metodenya. Jadi artinya tuh misalkan kalian inputannya di-input dengan beberapa skenario, terus outputannya tuh dengan input yang sama, setting yang sama, ternyata outputnya tuh masih berbeda-beda gitu ya. Berbeda tapi ya masih, tidak jauh lah, kalau jauh sekali kan perbedaannya berarti modelnya atau metodenya berarti kurang bagus kan, kurang cocok dan perlu direkonstruksinya besar-besaran gitu kan, dimodifikasinya. Namun jika si keluarannya itu, ada sedikit perbedaan gitu, tapi perbedaannya signifikan. Diuji secara statistik misalnya, secara empiris itu signifikan, maka perlu dilakukan, ya sudah bisa dilakukan simulasi Monte Carlo untuk melihat kan, misalkan keluarannya tuh macam-macam, misalnya dengan setting ini, input ini, dengan prosedur seperti ini, keluarannya tuh berbagai macam. Tidak mungkin, hasil seperti itu disajikan semuanya kan, semua skenario, jadi perlu ada satu kesimpulan. Nah, percobaan-percobaan itulah, kamu bisa bayangkan itu sebagai simulasi Monte Carlo ya. Nanti kita lihat juga, ada beberapa sebetulnya contoh penerapan simulasi Monte Carlo ya, biasanya mengenai, irrational number ya, menghitung pi. Kita akan belajar mengenai buffer needle hari ini ya. Simulasi Monte Carlo ini, memang ada penggunaan teknik statistik di dalamnya, terutama kan karena banyak percobaan gitu, banyak hasilnya tadi noise, kita perlu generalisir ya. Secara statistik pasti kita kalau ada percobaan yang hasil kan pasti berbeda-beda ya. Kita pasti butuh apa yang disebut sebagai senternya, hasil umumnya apa gitu yang menjadi pusat datanya dari keluaran tersebut ya. Jadi ini nanti, pakai teorema limit pusat untuk kesimpulannya ya. Nah, bukan tool statistik, walaupun pakai statistik, dia berdasarkan nanti pengulangan sampel acak ya. Jadi tadi beberapa observasi tadi, umumnya digunakan untuk masalah menghampiri solusi. Jadi misalkan yang tadi solusi eksaknya belum dapat, tapi ingin cepat-cepat keluar hasilnya gitu. Pas untuk awal ya nggak apa-apa pakai simulasi Monte Carlo ya. Tapi biasanya hasil dari simulasi Monte Carlo itu kurang memuaskan ya. Kalau misalnya kita ingin tahu generalnya, umumnya, misalnya hasil solusi yang umumnya, maka biasanya cost melalui simulasi Monte Carlo, cost yang dikeluarkan juga besar ya. Prinsip kerjanya sederhana ya, hanya mengulang tadi kan sampel acak, mengulang observasi, kemudian dengan teorema limit pusat dicari gitu ya intervalnya, hasilnya dari mana ke mana dan memang sederhana sekali. Eee, dan biasanya tadi digunakan sebagai alternatif cari solusi awal jika solusi analitik atau numerik susah temukan atau diimplementasikan, ya. Nah, bahkan jika solusi numerik dan analitik juga dapat diimplementasikan,
metode Monte Carlo biasanya kan kalau solusi numerik itu atau analitik perlu nilai awal ya. Biasanya digunakan untuk, awal simulasi gitu ya, untuk hasil awal atau inisial awal, biar nanti lebih dekat dan cost computation untuk deterministicnya juga lebih murah. Nah, langkah-langkah metode Monte Carlo secara umum itu ya harus tahu ya yang dihampiri apa, yang ingin ditentukan nilainya apa, itu disebut sebagai, ciri statistik ya kalau di Monte Carlo ini. Jadi nilai yang ingin ditentukan dalam proses simulasi Monte Carlo itu disebut sebagai ciri statistik yang akan kita cari min-nya nanti dari setiap pengulangan sampel, min-nya, variansinya berapa gitu kan. Kemudian langkah kedua, sudah ditentukan ciri statistiknya, membangkitkan himpunan input yang mungkin. Nah, biasanya ini terkait dengan, bilangan acak kan, yang mungkin dari ciri statistik yang akan dihampiri. Setelah itu, melakukan perhitungan dengan input-input pada himpunan yang dibangkitkan tadi. Jadi ada fungsi, eee yang masukannya adalah tadi semua kemungkinan input tadi ya. Habis itu baru analisis statistik ya. Jadi keluarannya atau nilai fungsinya, prosedurnya ini disebut fungsi lah ya. Nah, nanti keluarannya itu baru dianalisis secara statistik. Error perhitungan, eee, biasanya dia berkurang sejauh n, n itu apa? N itu adalah jumlah dari simulasi atau ukuran sampel, ya, dengan berkurang sebanyak satu per akar n-nya ya. Nah, salah satu yang ingin saya, apa namanya, perlihatkan di sini salah satu contohnya adalah buffer needle. Mungkin simulasi Monte Carlo ini lebih banyaknya computer simulation ya. Karena misalkan tadi hasil komputer yang perlu banyak kan tidak mungkin. Tapi untuk lebih merasakan simulasi Monte Carlo ini seperti apa, mungkin kita melihatnya dari contoh pertama adalah buffer needle problem. Apa sih buffer needle problem tuh? Buffer needle problem itu adalah kita menghampiri, saya akan jelaskan idenya ya, menghampiri si nilai pi melalui eksperimen ya. Eksperimennya eksperimen apa? Eksperimen, needle, jarum ya. Kenapa kok bisa hubungannya apa jarum dengan, rasional kan, dengan bilangan rasional? Tentu saja kamu kalau ditanya hubungannya, tentu saja kita semua tahu ya, bahwa bilangan irasional pi itu selalu berkaitan dengan lingkaran atau sudut ya. Sudut kan bagian dari radial lingkaran ya, kalau lingkaran kan radial penuh ya, 2pi. Nah, pi-nya itu, adalah bilangan, irasional kan. Nah, ini kita akan turunkan nanti ini hanya ide saja ya, bagaimana mencari fungsi, ciri statistiknya kan sudah tahu ya nilai pi, tapi bagaimana kita mencari nilai fungsinya sendiri, idenya seperti apa, menurunkan idenya untuk melakukan simulasi Monte Carlo pencarian nilai pi ini, eee, dengan simulasi jarum ya. Buffon ini nama orangnya yang menemukan, ini ditemukan sudah lama sebetulnya sekitar 1777 lalu. Kalau kita kelasnya onsite mungkin, kita lakukan apa, eksperimen fisik ya, tapi karena kita online mungkin alternatif solusinya adalah kalian bisa akses, ini ya, kalian bisa akses ini namanya nanti scudor.org ya, atau juga situs ini ya, illinois.edu ya, mstillinois.edu activity buffer, nanti saya berikan linknya. Nah, di sini, apa sih idenya? Idenya adalah dari menjatuhkan jarum pada bidang dengan garis paralel yang memiliki lebar yang sama. Mana yang disebut garis paralel? Ini ya. Ini garis paralel, kemudian ini adalah jarumnya. Ketika jarum dijatuhkan, kita bisa analisis di sini, bisa amati di sini. Bentar, mungkin kurang terlihat. Ini yang lambat itu entah komputernya, entah WiFi-nya. Komputer saya udah 8 tahun kayaknya.
eee Nah, kita bisa amati di sini bahwa misalkan kita punya permukaan dengan garis paralel seperti ini, di mana eksperimen jarumnya dilakukan di sini ya, di bidang yang ada garis paralel nggak keluar ya, jumlah totalnya. Nah, di sini misalkan lebar garis paralelnya sama D, kita bisa analisis di sini ya. Untuk jarum ini sebetulnya ada 2 kemungkinan ya, kalau kita tarik satu garis, yang garis ortogonal, atau garis yang ortogonal dengan garis paralel tadi, misalnya PQ ya, ini sebetulnya jatuhnya mau di kanan kiri sama saja ya. Kita, per umum ya, kita ini kan satu kasus misalkan jarumnya tuh jatuh di sebelah kanannya, ya. Kalau sebelah kanannya sini misalkan jatuh sebelah kirinya kan kamu bisa rotasi ya, anggap sama gitu kan. Jadi kondisinya nanti sama aja sini secara umum. Nah, misalkan ini adalah jarumnya dengan panjang L, tadi si panjang paralelnya adalah D, jadi D ini pasti lebih, si jarumnya ini haruslah kurang dari atau sama dengan D ya. D itu, lebar si garis paralel. Nah, kondisinya kalau kita punya garis maya, ini garis yang ortogonal tadi, ini yang akan terjadi ya, kita selalu bisa tuliskan garis ini kalau jarum ini memotong gitu, jarum ini jatuh di antara 2 garis maka kita bisa tuliskan kondisi seperti ini, yang mana theta, theta itu adalah sudut yang menghubungkan antara jarum dan, garis ortogonal, L-nya itu panjangnya, kemudian kita bisa hitung si X-nya ini, X-nya itu apa? Jarak dari ujung jarum, yang menempel tepat pada garis PQ dengan garis paralel, ini jarak, berarti jarak itu adalah terdekat kan. Nah, ini kita bisa hitung dari sini kalau di sini L, maka ini adalah L cos theta. Nah, kita ingin melihat di sini, apa namanya, si X ini kita lihat di sini, L kan fix ya, nilai L kan panjang jarum adalah fix ya, atau diberikan, yang penting L kurang dari D. Fungsi X adalah bergantung pada theta kan kita lihat di sini ya, dan theta ini karena kita hanya ambil kasus half radial ya, yang kanannya saja karena yang kirinya sama aja, maka si half radial dan sebetulnya ininya juga sama ya, kalau jatuh di sini yang garis yang paling dekatnya, jarak terdekatnya adalah titiknya kan pada Q ya, jadi di per umumnya hanya, kuadran satu saja gitu ya. Di sini maka theta itu ada di 0 sampai pi/2 gitu kan ya. Nah, di sini kita ingin melihat, kita tahu bahwa si X ini maksimal kalau si ujung-ujungnya itu situasi ujung jarumnya ini kalau bukan memotong, tapi apa ini tuh namanya, bukan memotong, tapi menyinggung, ujungnya tepat gitu ya, ada di garis ini, maka si X ini panjang maksimumnya adalah L cos theta kan ya, paling besar adalah L cos theta, karena tetanya 0 sampai 2 pi, maka paling besar kan nilai cos itu 1 ya, paling besar berarti X-nya itu sama dengan, L kan. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan si L cos theta-nya tadi, nah ini adalah fungsi X ya, fungsi X terhadap theta kan ya, untuk suatu L. Tadi kan yang terjadi L-nya di sini kurang dari D kan. Fungsi X terhadap theta ini kalau kita gambarkan adalah seperti ini kan. Nah, yang merah ini nih, yang merah. Untuk cos L cos theta, untuk cos 0 kan sama dengan 1, berarti dia sama dengan L, sampai dia menurun, fungsi kosinus untuk L sama dengan pi/2 dia sama dengan 0. Ini fungsinya untuk sembarang L apapun kita bisa bikin, extend gitu ya, suatu rectangle, ya, suatu persegi, di mana persegi ini memuat di dalamnya ini ya, apa, kurva, area di bawah kurvanya kita kasih nama Z ya. Jadi kita punya ini nih, daerah di bawah Z itu daerah di bawah kurva X gitu kan. Si rectangle ini adalah, luasnya adalah pi/2 kan, panjangnya pi/2, lebarnya adalah D, pi/2 kali D. Nah, simulasi Monte Carlo yang bisa dilakukan idenya adalah dari sini ya.
dari rasio. Nah, kita lihat di sini, misalkan saya punya, suatu rasio area Z per total area persegi ya semua. Area Z itu saya kasih nama W gitu ya. Area Z itu secara kalau kita hitung kan karena dia di bawah kurva ya pakai integral aja kan. Integral 0 sampai pi/2 L cos theta d theta ya. Sedangkan area rektangelnya ya, rasio, Z terhadap semuanya area rektangelnya adalah D kali pi/2 kan saya bilang. Nah, ini akan jadi sama dengan ini kalau kamu integralkan, diintegralkan terhadap theta itu apa sih? Cos, sin kan, turunan sin cos kan. Sin theta berarti L cos theta gitu, tetanya dimasukkan saja kan dari pi/2 sampai 0. Jadi kamu akan punya di sini dibagi dengan D, pi/2, kamu akan punya di sini 2L dikalikan pi/2. Nah, ini ada pi kan di sini ya, ada pi ya. Pi kita turunkan rumus eksplisitnya dari area, berarti pi itu kita bisa hitung sebagai rumus eksplisitnya adalah 2L dikalikan total area persegi dibagi dengan D dikali area Z gitu ya, sini. Nah nah ya, seperti itu. Nah, si total area persegi tadi kan Z itu adalah kejadian dia, eee, Z itu adalah kejadian di mana dia memotong kan ya, di mana kurang dari L kan di sini ya, di mana si X-nya tadinya kurang dari L. Ketika X-nya kurang dari L, maka ujung-ujungnya itu yang tadi sini memotong kan ya. Nah, sini. Nah, ketika X-nya itu kurang dari L, nih, L kurang dari L seperti ini, pasti memotong kan? Nah, artinya kejadian-kejadian Z ini adalah kejadian di mana si needle kalau kita jatuhkan banyaknya needle ketika si jarumnya itu memotong garis paralel, ya. Nah, ketika garis paralel berarti kita bisa hampiri nih. Nah, total area persegi itu adalah sebagai karena kan nggak mungkin ya semuanya kalau dari eksperimen itu semua eksperimen semua jumlah jarum yang dijatuhkan N itu, sedangkan si area Z itu adalah kejadian-kejadian di mana jarum yang dijatuhkan itu menyentuh atau memotong garis paralel. Itu ya. Jadi si pi ini dihitung sebagai, dihampiri sebagai 2L per D dikalikan dengan total, semua kejadian, semua eksperimen dibagi dengan eksperimen-eksperimen jarum yang memotong garis paralel, gitu. Oke? Nah, kalian bisa coba. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semakin N-nya besar, kita harapkan bahwa si nilai pi-nya itu akan semakin dekat ke pi eksak, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, kamu bisa gunakan ini, ataupun yang di sini ya, yang di Illinois ini, penjelasannya sama. Nah, ini bisa disetting ya. Di sini, ini adalah jumlah garis paralel, kemudian drop. Kelihatan tidak sih? Kelihatan nggak? Screen saya terlihat tidak? Ada, Bu. Nah ya, di sini kita bisa setting parameter-parameternya, apa saja yang jadi parameter, needle scale, ya. Kamu juga bisa program juga ya. Needle scale-nya kalau biasa kan karena tidak lakukan eksperimen fisik, jadi kita coba gunakan ini ya, kita gunakan apa simulasi ini. Needle scale-nya mau berapa? Misalkan yang penting adalah kurang dari D-nya ya. Nah, ini drop itu adalah jumlah jarum yang yang dijatuhkan gitu. Nah, grade distance vertex-nya kalau bisa boleh lebih besar kan sama yang satu ya. Satu boleh, atau yang jelas si needle ini harus kurang dari
kurang dari 1 ya. Boleh misalkan 0,7 boleh. Caliber. Number of dropping-nya ini di sini misalnya 100 gitu ya. Atau mau nambahin si apa ini namanya? Si garis paralelnya. Si garis paralelnya di mana ya? Saya lupa. Harusnya ada ya. Sekarang jadi nggak ada. Tahun lalu tuh ada di sini ya. Ini jumlah garis paralel. Tapi ya tidak apa. Mau bisa coba ini. Jadi ini adalah jumlah jarum. Needle scale. Nah, ini nilai P-nya ya. Misalkan 0,6. Needle scale yang apa-apa. 0,7 kan dari kita pakai. Ini sih nggak terlalu digunakan kan. Yang digunakan, oh dipakai sih di perhitungan ya. Sudah jatuhkan misalnya 100. Kamu nggak usah ngitung lagi formula yang tadi ya, 2 kali extend kali scale kali drop per hits gitu kan. Nah ini drop itu kan N tadi ya, jumlah N besar, jumlah drop per hit ya, N per key, isinya 2 dikalikan dengan tadi ini. 2L per D. Scale itu kan rasio kan ya. Mana sih ini? Oh ini. 2L length-nya kan extend. Oh the greatest vertex distance ini ya. Kemudian si ininya scale itu adalah ya tadi apa perbandingan antara needle per distance ya. Ini sudah dapat nilai P-nya adalah ini adalah 1 kali percobaan gitu kan. 100 kali menjatuhkan jarum gitu kan. Kalau misalnya 10.000 gitu kan. Ini start over. 1000. Lebih dekat lagi ya ke 3,11. Dan misalnya 2.000. 3,14 gitu ya. Yang ini juga yang sama sebetulnya. Ini pin atau jarum ya. Satu. Kalau 1 jarum, P-nya 2. Tapi di sini tidak dikasih tahu parameter yang seperti tadi ya. Di sini sudah scaling semuanya sepertinya. Ini ya gitulah. Misalnya 1000 trials. Ya, ini nilai P-nya. Walaupun sama 1000 nih bisa jadi beda-beda kan nilainya karena kan based on experience ya. Ada hitting itu kejadian itu kan random. Ya, menjatuhkan 1000 itu kondisinya bisa acak kan. Makanya perolehannya juga begitu. Yaitu, jadi formula ini ya untuk menghitung P dengan Buffon needles. Kamu bisa coba nanti. Uh, Oke. Nah, kemudian kalau kalian ingin simulasikan misalnya di komputer,
Itu nggak usah, itu kan bisa eksperimen kalian inikan jarum ya, atau bisa juga ya tinggal eksperimen komputer aja ya. Dengan formula yang tadi, berarti parameter yang dibutuhkan adalah ukuran sampel N, kemudian panjang jarum, L, kemudian jarak, paralel, jarak vertikalnya, D harus lebih besar dari L, lebih besar atau sama dengan L ya. Pertama adalah karena kan ada 2 pasang ya, ada, X, ada theta ya, kalau pakai ke komputer kita kan nggak menghitung jumlah L kan. Yang akan kita lakukan adalah secara visual ya sebetulnya ini, ya, ini yang kita lakukan. Apa, kita cari Q sama Q di antara N gitu kan ya. Nah, apa Q antara N? Eksperimennya di sini aja kalau based on komputer. Berarti kita bilangan acak, pasangan bilangan acak, yang satu adalah 0 sampai 2 pi untuk tetanya, yang satunya adalah X, ya. Kita random pasangan atau simulasikan XI, theta gitu kan. Nah, yang kalau hitting itu artinya apa? Kalau hitting itu adalah berarti si L cos theta-nya kurang dari X kan. Kalau L cos theta misalnya kita kan udah punya theta I, kemudian dicari L cos theta-nya ternyata nilai L cos theta-nya kurang dari X, maka kan areanya ada di bawah kurva, maka itu dianggap sebagai hitting kan. Jadi kamu dari situ, dari N percobaan ada berapa yang, L cos theta-nya kurang dari XI-nya gitu. Nah itu adalah sebagai Q. Nah nanti tinggal masukkan ke formulanya saja. Berarti Pi bisa dihampiri sebagai 2L per D dikalikan N per Q. Atau kira-kira algoritma seperti ini. Inputkan parameternya NDL, inisialisasi, Q sama dengan 0, jumlah heatingnya, dan I dari sama dengan 1, generate tadi pasangan bilangan acak, XI sama theta I, masing-masing bilangan acak uniform ya, yang X adalah dari 0 sampai D, kemudian yang theta adalah dari 0 sampai pi per 2. Nah, dari sini diperiksa apakah si L cos theta-nya lebih besar dari XI, kalau lebih besar artinya dia no heating kan. Kalau dia XI-nya kurang dari apa? X-nya kurang dari L, kalau heating. Kalau X-nya kurang dari L atau sebaliknya ya. Kayaknya terbalik deh. L cos theta, kalau L cos theta-nya kurang dari X ya ini harusnya, maka si Q-nya plus 1, kalau misalkan no maka, ya tetap saja ya. Kemudian, dan seterusnya, terus dicek apakah I sama dengan 0 gitu, dibiarkan saja. Kalau yes, kalau I sama dengan N berarti kan percobaannya sudah semua kan, maka langsung berhenti dan langsung hitung. Kalau belum generate lagi bilangan acak, periksa lagi X sama L cos theta-nya. Kalau memenuhi tambahan Q, kalau enggak, ini aja ya algoritma ya. Nah ini kita bisa analisis di sini nilai, algoritma tadi, Q tadi ya, hasil ini. Eee, ini nilai N ukuran sampel ya. Ini berarti beberapa kali, diimplementasikan algoritma ini untuk berbagai macam N ya. Kita lihat di sini, sebetulnya N lebih besar itu tidak ada kayak hubungannya emang linier linier gitu, semakin dekat kamu bisa baca di sini. Yang biru adalah percobaan Monte Carlo, yang hasil dari Monte Carlo yang biru tuh. Kemudian yang merah adalah eksaknya, yang hijau adalah rata-rata dari keseluruhan sampel ya. Nah ini untuk N sama dengan 1, mungkin 10, di sini sampai 10.000 ya dicoba. N1 nih, kalau kita lihat di sini, untuk N1 sampai ini, tidak ada kecenderungan misalnya semakin tinggi, semakin dekat gitu eksak, iya, tidak ya, tapi trennya memang semakin dekat. Kamu bisa lihat di sini
N-nya lebih besar juga menghasilkan di sini nilai P-nya lebih jauh dari P kan, tapi kecenderungannya seperti sampel aja ini lebih rapat kan ke, solusi eksak. Nah, error-nya sendiri adalah untuk error rata-rata semua ini adalah si 0,06 ya. Kira-kira itu, eee, simulasi Monte Carlo yang bisa dilakukan. Nah, kalau code-nya kamu bisa coba ini. Jadi di sini kamu bisa silahkan coba 2 hal ya. Pertama adalah eksperimen tadi dengan jarum, kamu boleh juga coba dengan jarum sendiri bener nggak sih gitu kalau pakai jarum sendiri, atau kalian bisa coba, ini ya, semi random, pseudo random, kejadian gitu ya dengan simulator ini. Kemudian hitung nilai Q-nya, tentukan grafik seperti tadi ya. Ataupun kalau misalkan by komputer simulasinya, ya tadi tekniknya adalah men-generate pasangan X dan theta ya, simulasi Boolean ini. Jadi generate pasangan X dan theta, di sini lalu periksa gitu ya. Kalau L-nya kurang dari, maka artinya, hit kan. Itu kalau misalkan tidak ya sebalik. Gitu. Tuh, mmm, oke. X kurang dari atau lebih besar? Betul ya, nih X kurang dari ya. Kalau X kurang dari L cos theta, kalau yang tadi itu aku terbalik X kurang dari maka hit. Ya ini sudah betul ya. X kurang dari L cos theta maka sudah hit. Berarti kan ini si eksperimen ini ada di bawah kurva kan, kurang dari theta. Berarti itu artinya hit kan. Soalnya kalau terbalik nanti angkanya jadi 1/, kan tepatnya. Kira-kira ini silahkan bisa kalian, coba ya dan simulasikan seperti ini gitu ya. Dilihat hasil percobaan versi kalian untuk N-nya itu seperti apa. Ini bisa jadi beda kan ya, beda sedikit mungkin error-nya. Oke, itu mengenai nah ini untuk langkah-langkah simulasi Monte Carlo kalau mau dilakukan eksperimen fisik seperti ini ya, simpel sekali, sediakan kertas, bikin garis paralel dengan lebarnya itu kira-kira D-nya boleh misalnya 5 senti ya, karena ini kan 25 berarti garisnya ada sebanyak 6 ya, atau garisnya ada sebanyak 6 garis paralel, kemudian siapkan batang korek apinya, cuman kalau ini ya terbatas ya. Terus dilihat banyaknya yang memotong garis paralel tadi sama yang tidak gitu ya. Yang tidak pasti N dikurangi yang memotong. Nah, kemudian hitung lalu lakukan sesuai ini, dan dilihat. Sayangnya kalau percobaan fisik hanya bisa dilakukan ya cukup lama ya. Harus dihitung satu-satu misalnya kayak gitu N-nya berapa atau dengan yang satu lagi kalian bisa coba juga dengan alternatif, eee, komputer eksperimen ya. Itu kira-kira. Nah silahkan kalian coba hari ini, silahkan kalian coba untuk yang eksperimen dengan tools ini ya atau misalkan dengan sendiri, itu silahkan dilakukan masing-masing ya. Sedang dan juga ini juga sama ya masing-masing saja, silahkan kalian juga lakukan ini masing-masing untuk buffer needles ya, silahkan dicoba, kemudian kalau ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ngerti nggak sih mengenai kebayang tidak? Sudah terbayang belum mengenai simulasi Monte Carlo ini, contoh simulasi Monte Carlo ini seperti apa? Sudah terbayang belum? Ini banyak sekali kalau di engineer ya, kamu nanti misalnya kerja di apa, riset, modelnya belum tahu,
lakukan ya, belum ada model deterministiknya untuk solusi awal, ya bisa dilakukan ini, Monte Carlo. Kamu bisa bayangkan kalau di fisik itu kayak percobaan aja, simulasi Monte Carlo tuh adaptasinya. Mengadaptasi dari ya percobaan fisik ya, misalnya mau menghitung, coba hitung gravitasi, kayak kecepatan gravitasi bumi di tell you gitu. Belum tentu 10 atau 9,8 kan angka itu, pasti beda-beda kan di setiap permukaan bumi itu pasti ada perbedaannya. Tapi itu kayak semacam ketentuan 9,8 atau asumsi 10 itu bisa jadi kalau 10 untuk mempermudah perhitungan, 98 itu mungkin lebih ke mean-nya kan, rata-ratanya. Ini juga sama kan, rata-rata ya. Dicari nanti setelah experience semua, di sini, ini rata-rata, makanya dicari rata-rata seluruh sampel. Dari semua percobaan Monte Carlo itu dicari rata-ratanya untuk kayak semacam kesimpulan. Tapi ini sebetulnya belum cukup, minggu depan kita akan belajar ya, karena rata-rata ini tidak cukup, kita gunakan tools statistik yaitu teorema, limit pusat untuk semacam secara empiris atau ilmiah menjamin bahwa ya ada di interval tertentu, di area yang ada di selang gitu ya. Di area yang dekat ke selang, interval tertentu nilai pi-nya tuh ada di situ, gitu ya. Kita akan belajar itu di minggu depan ya, lebih lanjut mengenai, simulasi Monte Carlo.